ada 3 perkara yang dapat merusak, yang telah merusak generasi sebelum kalian. Kira-kira maksud Imam Ibrahim An-Nakha'i ini begini, generasi-generasi dulu ini bisa hancur dengan 3 perkara. Nah, kalian juga punya potensi besar untuk hancur dengan 3 perkara ini. Apa aja? Yang pertama, fudulul kalam, terus fudulul ta'am, terus fudulul manam. Yang pertama fudulul manam. Kalau bahasanya itu fudul itu melebihkan, jadi kebanyakan manam, kebanyakan kebanyakan tidur. Yang kedua ada fudulul ta'am. Fudulul ta'am itu banyak makan. Yang ketiga ada fudulul manam, ta'am, kalam. Fudulul kalam, banyak bicara. Nah, 3 ini dapat menghancurkan suatu generasi. Nah, saya di sini ingin mentafsir, merinci apa sih perkataan yang seperti apa, tidur yang seperti apa, terus makanan seperti apa yang bisa menghancurkan generasi yang seperti apa. Nah, kalau kita lihat, kita pahami pengertian ismun, dosa dari Rasulullah SAW. Al-ismu ma'haka fi sadrika wa karihana alaihi. Dosa itu yang jika kau rasa engkau gubris, di hati ini gubris. Nah, dan kau benci kalau perbuatan itu terlihat oleh manusia lain. Itu yang namanya dosa. Tidur, makan, berbicara yang bisa menghancurkan itu 3 perkara: tidur, makan maupun bicara yang berpotensi besar untuk menimbulkan kerusakan-kerusakan baik dalam diri sendiri maupun kepada lain. Seperti apa ya, banyak. Oh, dalam segi makan yang bisa menghancur itu yang gimana sih? Makan yang terus menerus banyak misalnya, terus menyebabkan gulkom itu dahak penyebab malas. Itu namanya gulkom, dahak penyebab malas. Terus makan mie orang, makan di warung gak bayar. Nah, itu makanan seperti itu yang bisa menghancurkan generasi. Timbulnya apa? Kalau misalkan makan yang kalau makan hati makan hati itu ya menghancurkan. makan makanan yang bisa menimbulkan kerusakan baik dari segi akhlak maupun segi akidah. Yang bisa makan makanan yang kebanyakan itu bisa menimbulkan kerusakan akhlak. Makan makanan haram bisa menimbulkan kerusakan akidah. Nah, makan makanan yang seperti itu bisa menghancurkan generasi. Terus tidur seperti apa yang bisa menghancurkan? Tidur seperti apa yang bisa menjadi penyebab penghancuran? Ini sama sebenarnya. Tidur yang bisa menyebabkan potensi kerusakan apabila tidur itu dilakukan. Tidur seperti apa? Tidur dari maghrib sampai zuhur ya. Tidur dari isya sampai zuhur, bukan? Saya kira tidur di tengah jalan tabrak motor. tidur yang kira-kira bisa menimbulkan kerusakan. Begitu juga ucapan yang bisa menimbulkan kerusakan, kayak misu bukan pada tempatnya, terus berkata bohong, terus ya menjelek-jelekan orang lain. Semua itu bisa menghancurkan. Pada hakikatnya itu tidak cuma tidur, tidak cuma makan, tidak cuma ucapan yang bisa menghancurkan. Coba kita perhatikan kalau Rasulullah SAW yang begini ya, semua tempat, semua perbuatan yang tanpa ada zikrullah, itu lago. Kalau kata bapak lago, saya ucapannya persis begitu, lago, sia-sia. Kecuali berenang, berkuda dan memanah. Nah, kita nggak membahas yang 3 ini. Kita membahas semua tempat, semua perbuatan yang tanpa ada zikrullah. Nah, kok bisa itu disebut lagu perbuatan sia-sia, bisa menimbulkan potensi buruk? Kok bisa? Nah, jika seorang tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang tidak ingat Allah dan tidak mengingat apa-apa yang diturunkan dan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini bablas. Orang kalau main ke pasar
nggak hafal jalan bablas. Ya. Orang mau main ke kemana nggak hafal jalan bablas. Nah, jadi maksudnya semua perbuatan, semua ucapan, semua bunyi yang kita hasilkan yang menyebabkan potensi kerusakan dalam diri maupun yang lainnya itu halaka man kana qablakum, menghancurkan generasi sebelum kalian. Apa sih itu ya banyak. Pacaran. Oh, ayo. Pacaran boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh. Asal nggak menimbulkan kerusakan. Pacaran ini asal nggak menimbulkan mudarat. Boleh. Sedangkan dalam kitab Fathul diterangkan nazarul ajnabiyat itu haram. Melihat orang lawan jenis tanpa ada keperluan itu haram. Ya berarti kalau kalian pacaran nggak melihat orangnya terserah. Itu boleh. Terus pacaran kalau manggil yang nggak menimbulkan syahwat yang timbul dalam diri kerentak, pacaran nggak menimbulkan kerentak syahwat itu boleh. Kalau ada. Nah, jadi apapun itu kalau misalkan menimbulkan kira-kira kerusakan dalam diri maupun orang lain itu disebut halik yang merusak. Nah, dan lain-lain. Terus bagaimana sih? Bagaimana kita bisa menghindari? Bagaimana kita bisa istilahnya menanggalkan hal-hal yang seperti demikian? Mari kita perhatikan ucapan Rasulullah SAW. Inna fil jasadi mudghatun, inna fil jasadi mudghatun. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ada sak gegem darah, sak gegem gede di dalam diri Satu seseorang. gumpal. Ya, gumpal darah dalam diri seorang. Kalau misalkan itu baik, semua jadi baik. Kalau misalkan itu buruk, sak raimu ya buruk. Istilahnya. Apa itu? Ala wahyal qalbi, itu adalah hati. Kalau hati kita baik, insya Allah perbuatan kita baik. Nah, perbuatan hati kita terus asa sambil melihat apa yang bisa memperbaiki hati. Apa yang bisa memperbaiki hati. Nah, dari sini diucapkan man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi. Man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabi. Orang yang sedang mencari ilmu, orang yang sedang menuntut ilmu itu seperti dia menuju jalan ke surga. Orang yang sedang menuntut jalan untuk kemaksiatan itu seperti orang yang menuju neraka. Kenapa kita harus mengetahui ilmu? Karena setiap ilmu itu bisa mengarahkan, baik mengarahkan akal kita, hati kita, perbuatan kita untuk ke maslahat-maslahat baik untuk dalam diri kita maupun ke yang lainnya. Maka dari itu yuk kita angan lagi, kita ingat-ingat lagi. Kira-kira perbuatan hati apa yang bisa merusak? Kira-kira ucapan apa yang bisa merusak? Yuk kita ingat-ingat. Ya kita bisa mikir sendiri. Oleh karena itu yuk sama-sama kita kembali semangat untuk menuntut ilmu. Karena semangat itu salah satu cara, salah satu jalan untuk bisa membenahi diri, untuk bisa memperbaiki diri. Orang kalau misalkan hanya tahu ketawa, hanya bisa tahu ucapan yang lago, itu bisa tersesat. Apalagi kalau jagongan sama yang lago-lago. Itu kalau orang nggak punya fondasi dalam hati, dalam diri, ya bisa menimbulkan yang seperti tadi. Maka dari itu ilmu itu adalah pokok utama. Ilmu pokok utama dalam pembenahan diri. Maka dari itu diibaratkan seorang yang menuntut ilmu itu yang sedang menuju surga. Karena di dalam pencarian ilmu itu banyak hal-hal peristiwa yang terjadi, dari pembenahan diri, pembenahan akhlak dan lain-lain. Ilmu adalah wasilahnya. Maka dari itu yuk kita semangat. Karena kata Kang Olid terus semangat aja. Apa? Nanya sama apa yang judul yang paling semangat gitu. Biar santri pada semangat ngajinya. Semangat gitu. Biar semangat. Intinya
Yuk kita semangat nuntut ilmu biar kita bisa membenahin diri, bisa membenahin pikiran, membenahin hati. Mana kira-kira yang bisa menimbulkan potensi baik, mana kira-kira yang bisa menimbulkan potensi buruk. Kira-kira itu bisa menimbulkan potensi baik, yuk lakoni. Yang buruk ya tinggalin. Kalau ingin diperinci lagi, nggak semua yang di mata baik itu buruk, dan nggak semua yang di mata buruk itu baik. Maka dari itu Imam Ghazali bilang untuk menilai seseorang itu, Imam Ghazali mengutip kata itu, fa innahu a'lamu bi asrarihi. Jangan kalian judge seseorang, nilai seseorang dengan nilai kalian. Sesungguhnya yang tahu akan rahasia itu ya diri dia sendiri. Nah, disimpulkan dari semuanya, kita benahin diri, jangan sok benahin orang. Bukannya kalau misalkan ajak dengan niat aja, bukan dengan niat menjelekan orang. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ini beliau terpilih daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.